Bendungan itu dibuat sedemikian rupa menyerupai gunung, ya. Jadi seperangkat makanan atau seperangkat hasil bumi yang dirangkai sedemikian rupa sehingga menyerupai gunung. Di sisi lain juga sebagai sarana untuk mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Oke, perkenalkan nama saya Satrio Jodiapati dengan NIM E2210425. Ingin menyelesaikan tugas untuk tugas akhir semester pada semester 2 mata kuliah Hukum Adat dengan dosen pengampu atau ibu dosen yakni Ibu Nurwati SH.MH. Di video kali ini kita sebagai mahasiswa diberikan keluasan untuk memilih tradisi atau adat tertentu yang ingin kita bahas selama tidak sama dengan mahasiswa yang lain. Dan semoga video ini tidak sama dengan mahasiswa atau teman-teman saya yang lain. Oke, di video kali ini saya ingin membahas tentang tradisi atau adat sekaten atau sekatenan yang ada di Jogja dan Solo. Sebelum kita bahas lebih dalam terkait dengan video yang ingin saya bahas, akan lebih baik jika kita menyamakan perspektif kita terhadap apa itu adat, apa itu tradisi. Karena agar tidak timpang tindih atau agar tidak berbeda pandangan. Sebentar saya izin menyalakan musik karena saya ada masalah dalam berbicara, itu suka lebih cepat temponya. Jadi perlu bantuan musik agar lebih tenang. Mohon izin ya. Oke, jadi adat atau tradisi tidak bermaksud untuk mengajarkan atau seolah-olah lebih tahu dari para pendengar di sini. Tetapi saya yakin kata pertama yang terbesit di kepala kita ketika mendengar kata adat atau tradisi pasti adalah sebuah kebiasaan. Ya, tradisi adalah sebuah kebiasaan. Ini tidak salah, tapi tidak selamanya betul, tidak selamanya benar. Kenapa? Karena tradisi dianggap sebuah kebiasaan itu dilihat dari ruang lingkupnya, dilihat dari dilihat dari pola hidup masyarakat pada saat itu. Kenapa? Ya karena eh, ada beberapa tradisi yang menurut saya itu tidak relevan pada masa saat ini dan sudah dihapuskan. Contohnya, sebagai contoh ya, pada masa kerajaan kuno di Pulau Jawa itu ada agama namanya Tantrayana. Nah, agama Tantrayana ini dia tuh punya kepercayaan, dia punya kebiasaan, dia punya tradisi. Bahwasannya pada saat proses pembuatan bangunan, entah itu candi, entah itu keraton, entah itu benteng dan yang lain, itu memerlukan tumbal manusia sebagai ajian, sebagai syarat lah untuk bisa memperkuat bangunan. Itu tradisi agama Tantrayana, agama Jawa kuno dahulu ya. Ini tuh biasanya itu dianut oleh para raja. Ini kebiasaan mereka. Dan tentu ini tidak relevan pada saat di era sekarang. Kenapa? Karena melanggar norma, melanggar hukum dan lain-lain. Jadi tidak selamanya tradisi itu relevan. Jadi tradisi bisa saja digantikan ataupun dihapus dan lain-lain. Itu salah satu contoh tradisi yang tidak relevan pada saat ini. Jadi tidak selamanya tradisi itu jadi kebiasaan. Jadi tradisi itu bisa berubah dan lain-lain. Oke, di saat kita sudah paham tradisi itu apa, dan saya yakin saya hanya menambahkan sedikit tadi ya. Kita langsung ke inti pembicaraan atau topik yang ingin saya bahas, yaitu ada sekaten atau sekatenan. Izin minum dulu. Ya, multikultur. Kenapa? Ya karena di Indonesia banyak beraneka ragam suku, bangsa, dan agama. Bahkan ada beberapa bahasa, saking banyaknya bahasa di Indonesia, bahkan sampai ada beberapa bahasa yang hilang, yang dihilangkan. Kenapa? Karena saking banyaknya bahasa yang ada di Indonesia.
Eh, Salah satunya kalau tidak salah itu di Papua. Itu banyak sekali bahasa di sana dan ada beberapa yang hilang bahasanya karena tadi tergerus oleh globalisasi dan saking banyaknya bahasa sampai tidak ada penerus bahasa yang bisa eh, tidak ada para penerus cucu yang bisa menggunakan bahasa tersebut karena saking banyaknya dan saking apa ya ya efek globalisasi ya. Suku Jawa adalah salah satu suku yang dominan di Indonesia. Ya, ini betul, ini benar karena mau kemanapun kita pasti akan selalu ada orang Jawa, entah itu dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur dan lain-lain. Jawa Barat apakah termasuk ke dalam orang Jawa? Jawa Barat tidak termasuk ke dalam suku Jawa. Kenapa? Karena mayoritas kebanyakan itu adalah orang-orang yang bersuku Sunda. Walaupun ada kata Jawanya Jawa Barat, tapi tidak bukan berarti mereka itu dari bangsa kalangan orang Jawa juga. Mereka dari Jawa Barat, tapi mereka kebanyakan orang yang bersuku Sunda. Tapi kalau saya rasa sih sekarang itu mayoritas sudah tidak terlalu menonjol ya, entah itu sukunya apa, dari mana, karena hampir mirip semuanya. Mungkin karena faktor globalisasi ya, karena adanya perpindahan penduduk yang sudah mulai banyak, jadi tidak terlalu terlihat jelas. Bahkan dari logatnya pun sudah mulai hilang, tidak terlalu medok seperti orang-orang Jawa yang ada di Jawa Timur ya. Itu masih masih bertahan gitu. Suku atau khas pelafalan Jawanya itu masih masih ada. Sedangkan di era sekarang sudah mulai berkurang. Tadi ya, suku Jawa ini salah satu suku yang paling dominan di Indonesia dan mereka banyak bermukim di Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur. Itu mereka paling banyak di sana, orang-orang Jawa itu di sana. Oke, kita masuk ke inti pembahasan ya. Sekaten. Sekaten merupakan sebuah upacara kerajaan yang dilaksanakan selama 7 hari. Jadi pelaksanaannya itu 7 hari ya, sekaten itu 7 hari. Nah, asal muasalnya upacara ini tuh ada sejak kerajaan Demak. Upacara ini sebenarnya merupakan sebuah upacara untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan menurut cerita, kata sekaten ini tuh diambil dari kata sahadat atau sahadatain. Jadi seperti dipermudah. Dikarenakan orang-orang Jawa itu pada saat itu ya mengalami kesulitan dalam penyebutan sahadat atau syahadatain. Jadi dipermudah menjadi sekaten. Jadi agar lebih apa? Agar lebih familiar di lidah orang-orang Jawa pada saat itu. Sekaten, sekatena. Sekaten dalam bahasa Arab ialah syahadat atau syahadatain yang berarti dua kalimat syahadat, yakni dua kalimat yang menandakan seseorang masuk Islam dengan mengakui dan meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulnya atau Rasulnya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun karena lidah orang Jawa ini mengalami kesulitan dalam pelafalan syahadat, lalu diubahlah menjadi sekaten atau sekatenan sampai saat ini ya. Acara sekaten ini disebut atau didesain oleh para wali untuk memperingati hari kelahiran Nabi sekaligus sebagai media mengajarkan agama Islam atau media penyiaran agama Islam. Karena seperti yang kita tahu tidak mudah dalam penyiaran agama Islam ini. Dulu itu ada agama kuno sebelum ada agamanya Islam ya. Di Indonesia ini di Nusantara sebelum masuknya itu sangat sulit berkembang. Kenapa? Karena sudah ada agama terdahulu, yaitu ada agama tadi salah satunya agama Tantrayana, lalu ada agama Hindu Buddha. Itu biasanya dianut oleh para kerajaan, para orang-orang yang hidup di dalam keraton, orang-orang bangsawan lah, agama Hindu dan Buddha itu. Sedangkan agama lainnya yakni para masyarakat biasa, mereka itu biasanya menganut agama Kapitayan. Nah, ini juga menarik nih. Izin saya buka Google agar tidak salah. Agama Kapitayan. Agama Kapitayan adalah agama kuno yang dipelajari dalam kajian arkeolog yang ditinggal dan peninggalannya arkeolognya dalam terminologi barat ada dolmen ya. Ya. Jadi ada dua agama yang apa ya, yang sudah ada di Nusantara sebelum ada agama Islam itu adalah agama Hindu Buddha, lalu juga ada agama Kapitayan.
agama Kapitayan ini adalah agama yang mayoritas dianut oleh para masyarakat biasa, bukan orang-orang bangsawan. Nah, orang-orang bangsawan ini biasanya itu menganut agama Hindu-Buddha, orang keraton, orang kerajaan. Oke, lanjut. Oke. Nah, asal mulanya itu ketika berdirinya Kerajaan Demak, Bintoro, itu ada raja pertama itu adalah Raden Patah. Dia itu mengadakan pertemuan dengan para wali untuk membahas bagaimana cara menyiarkan agama Islam di Jawa. Lalu muncullah salah satu syaran ya tadi ya, diajakannya sekaten atau sekatenan karena melihat kultur atau budaya di Jawa sudah ada agama Kapitayan. Ini yang menarik. Jadi agama Kapitayan itu adalah agama yang bisa dibilang mirip dengan agama Islam. Kenapa? Karena ada beberapa ibadah yang sama atau hampir mirip dengan agama Islam. Contohnya di agama Kapitayan itu ada yang namanya sembahyang. Sembahyang itu adalah penggalan kata dari sembah dan hyang. Sembah itu artinya menyembah dan hyang itu adalah sesuatu yang tidak terdeskripsikan, tidak terdeskripsikan dengan jelas. Jadi tidak tahu ini apa, tapi ada. Konkret dan sangat-sangat rumit untuk dijelaskan. Itu adalah sebutan Tuhan bagi para orang-orang Kapitayan. Namanya hyang. Nah, kalau di agama Islam tuh ada namanya sholat. Itu untuk ya bentuk ibadah, bentuk persembahan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala di agama Islam ya. Begitupun dengan isinya. Di dalam Kapitayan, di dalam agama Kapitayan itu ada tulajek, tungkul, tondem, dan tulumpu. Ini syarat-syarat sembahyang di agama Kapitayan. Nah, mungkin kalau di agama Islam tuh ada takbir, ruku, sujud, dan lain-lain. Kalau di agama Kapitayan itu adanya tulajek, tungkul, dan tondem, lalu tulumpu. Tulajek itu adalah berdiri tegap, bersedekap tangan, dan dada agak sedikit ke kiri. Ini namanya tulajek. Lalu ada tungkul. Tungkul itu menghadap ke bawah sembari menahan kedua lutut. Itu namanya ruku kalau di agama Islam. Ruku namanya. Nah, kalau tondem itu sujud. Lalu ada tulumpu. Tulumpu ini duduk di antara kedua tumit, yaitu duduk di antara dua tahiyat ya namanya kalau di agama Islam tuh. Jadi mirip-mirip. Lalu di agama Kapitayan ini juga ada yang namanya puasa. Tapi bukan puasa namanya. Dia itu ada apa namanya saya lupa, tapi dia itu ada puasa di 2 hari dan 5 hari. Ini menarik karena sama dengan puasa Senin Kemisnya di agama Islam. Itu di hari Senin dan hari Kamis. Hari Senin itu kan hari kedua, Minggu, Senin hari kedua. Lalu Senin, Selasa, Rabu, Kamis hari kelima. Kalau di agama Kapitayan itu ada tradisi puasa, sebutan bukan puasa saya lupa. Lalu di hari kedua dan hari kelima. Mereka tuh puasa di hari-hari itu. Itu sama dengan hari puasanya orang Islam, Senin Kamis ya. Jadi itulah yang jadi salah satu faktor kenapa orang-orang yang beragama Kapitayan itu disyahadatkan atau disyahadatain ini agar masuk Islam, karena sejatinya mereka itu sudah tahu bagaimana cara berpuasa, sudah tahu bagaimana cara sholat, tinggal disyahadatkan saja. Lalu muncullah sekaten ini. Oke. Pada acara sekaten di Solo, mohon maaf kalau ada suara motor yang mengganggu dikarenakan ini dekat pinggir jalan, jadi mohon maaf ya. Nah, pada acara sekaten di Solo terdapat pameran keraton di Pendopo yang memamerkan foto-foto dokumentasi keraton dan pernak-perniknya. Sedangkan di alun-alun terdapat stand-stand penjual yang menjualkan aneka dagangan serta stand aneka permainan anak-anak. Gamelan yang ada di Solo ini adalah salah satu yang dahulunya pasangan dari gamelan yang ada di Sekaten Jogja. Dulu gamelan tersebut adalah sepasang yang pada awalnya digunakan oleh para wali untuk sarana menyebarkan agama Islam tadi ya. Sejak adanya perjanjian Giyanti yang terjadi di tahun 1755 Masehi, Kerajaan Mataram dipecah menjadi dua, menjadi Kerajaan Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kesultanan Ngayo Yogyakarta Hadiningrat. Dikarenakan adanya pembelahan atau pembagian kerajaan ini, akhirnya seluruh aset dan termasuk gamelan itu pun dibagi menjadi dua. Yang tadinya sepasang dipisah mereka menjadi yang ada di Solo, ada di Jogja. Nah, tapi ini yang menarik.
Karena gamelan dibagi menjadi dua, sedangkan sejarahnya kan mereka tuh kan sepasang. Mereka pun dibuat pasangannya sendiri-sendiri, jadi dipisahkan, tetapi di masing-masing tempatnya di Jogja dan di Solo itu dibuatkan gamelan yang baru untuk pasangannya. Gamelan di Solo yang asli itu bernama Kiai Guntur Sari, kemudian dibuatkan pasangannya yaitu Kiai Guntur Madu. Sedangkan di Jogja yang asli bernama Guntur Madu dibuatkan yang asli bernama Kiai Naga Wilogo. Nah, itu dibuatkan pasangannya masing-masing. Nah, ini ada rangkaian acara sekaten di Kota Solo. Yang pertama, tabuhan gamelan pusaka Kiai Guntur Madu dan Kiai Guntur Sari. Acara ini diadakan pada tanggal 5 Mulut yang dimulai dengan memindahkan sepasang gamelan tersebut dari Keraton Bangsal Masjid Agung di Solo yang selanjutnya ditabuh secara bergantian. Acara ini sekaligus sebagai acara penanda pembukaan Grebek Maulid. Sepasang gamelan ini terus ditabuh bergantian hingga menjelang pelaksanaan Grebek Gunungan Sekaten sekitar 7 hari kemudian. Nah, kedua gamelan ini tuh ditabuh selama 24 jam. Tabuhan dihentikan hanya ketika waktunya salat. Waktunya sholat itu tadi 5 waktu ya, pada saat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya itu berhenti tabuhannya. Temponya pun disesuaikan dengan para pemukulnya. Jika dirasa sudah mulai lelah, tabuhannya agak sedikit melambat, tapi jika sudah semangat lagi itu akan dipercepat tabuhannya. Jadi menyesuaikan. Walaupun 24 jam ya. Jadi disesuaikan kembali. Para penabuk gamelan ini memainkan tabuhan gamelan karya Sunan Kalijaga yang salah satunya itu ialah seorang wali penyebar agama Islam di Jawa sebagai sarana komunikatif untuk berdakwah tadi ya. Jadi tidak hanya sekedar untuk merayakan saja, tapi juga sebagai bentuk penyiaran agama Islam pada saat itu ya. Sekarang sudah berubah, sekarang tidak lagi. Nah, sambil mendengarkan gamelan, para warga zaman dahulu juga biasanya mengunyah kinang atau nasi gurih atau juga telur mentah, telur merah, mohon maaf. Nah, tradisi makan kinang ini sebenarnya sebagai ungkapan rasa syukur ya. Namun pada saat era-era sekarang itu sudah dirubah menjadi orang-orang sekarang itu mengunyah kinang itu sebagai sarana atau mencari berkah tertentu. Padahal dulu itu makan kinang, makan sirih itu sebagai ya karena bentuk rasa bersyukur saja. Tidak ada rasa niat tertentu untuk meminta sesuatu atau hajat sesuatu, itu tidak. Lalu yang kedua ada Jamasan Meriam Pusaka Kiai Setomi, yaitu adalah sebuah kegiatan untuk membersihkan meriam pusaka keraton yang terletak di Bangsal, Witono, Sitinginggil, Utara Keraton, Kasunan, Surakarta. Nah, pembersihan meriam ini dilakukan 2 hari sebelum gerbek dimulai atau sebelum puncak dari acara ini. 2 hari sebelumnya itu diadakan pembersihan meriam pusaka Kiai Setomi. Lalu yang ketiga itu ada pengembalian gamelan pusaka ke dalam keraton. Pagi hari pada puncak sekaten sebelum pemberian sedekah raja, para abdi dalam keraton mengembalikan gamelan ke dalam keraton. Gamelan Kiai Guntur Madu langsung dimasukkan ke dalam ruang pusaka, sedangkan Kiai Guntur Sari dibawa ke depan sarana sewaka dan ditabuh kembali untuk memperingati hajat dalam Gunungan Sekaten ke Masjid Agung. Lalu yang keempat ada Grebek Maulid, yaitu pemberian sedekah raja berupa gunungan Masjid Agung. Nah, acara puncak Grebek ini adalah tempat pada hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu tanggal 12 Mulut pada penanggalan Jawa dan 12 Rabiul Awal pada penanggalan agama Islam. Kata Grebek berasal dari bahasa Jawa, yaitu brebek atau gumerebek, yang berarti suara ribut yang ditimbulkan oleh sorakan para penonton sekatenan ini ya.
pada hari tersebut raja memberikan sedekah berupa gunungan makanan hasil bumi ya, yang disusun secara membentuk gunungan ini dan sepasang, yaitu ada gunungan jaler atau laki-laki dan gunungan perempuan itu istri. Lalu gunungan ini terdiri dari beberapa makanan seperti sayuran, kacang-kacangan, cabai merah, telur dan lain-lain. Pokoknya segala macam hasil bumi dibuat menyerupai gunungan, dan ada dua. Gunungan ini diarak menuju Masjid Agung oleh seluruh sentana, ini oleh seluruh seluruh abdi dalam ya, dan juga prajurit yang kemudian didoakan oleh ulama keraton di Masjid Agung Solo. Setelah didoakan, gunungan tersebut dibagikan kepada seluruh warga. Namun biasanya para warga langsung berebutan mengambil bermacam-macam hasil bumi, dan karena mereka percaya bahwasannya gunungan ini tuh memiliki benda suci atau memiliki memiliki khasiat supranatural, yang dimana mereka percaya kalau mereka makan benda ini, memakan gerbek ini, memakan tadi hasil yang disusun menjadi gunung ini, mereka akan mendapatkan berkah. Dan bahkan tidak jarang mereka ini para petani ya, jika mendapatkan pisang, mendapatkan hasil bumi dari gerbek ini, ditanam ke dalam tanah dengan harap agar tanahnya menjadi subur atau hasil panennya menjadi melimpah, atau mereka terhindar dari bencana atau nasib sial. Ya mereka percaya kalau ini tuh punya najis lah, punya kekuatan supranatural. Mereka percaya itu orang-orang sekatenan, orang-orang yang merayakan acara sekatenan ini. Lalu ada simbol-simbol dan filosofis dalam sekatenan ini. Yang pertama ada kinang, tadi ya, sirih. Kinang merupakan daun sirih yang dilengkapi dengan injet atau kapur masak dan gambir. Kinang dipercaya untuk dapat membuat orang awet muda dan menjaga susunan dan ketahanan gigi. Daun sirih merupakan bagian dari sat 6 rasa, yaitu rasa manis, asin, asam, pedas, pahit, sepat atau masam. Hal ini diibaratkan seperti kehidupan. Mereka percaya bahwasannya hidup itu beraneka ragam rasa yang menjadi penyeimbang dengan rasa lainnya. Seperti halnya suatu rasa yang pahit tidak enak, tentu tidak enak, tetapi bisa juga berakibat baik. Contohnya apa? Contohnya obat. Jadi walaupun rasanya pahit, tapi ya ini berakibat positif, ada manfaatnya kan. Itulah simbolis kehidupan dalam sekaten ya, kinang salah satunya. Lalu ada bunga kantil. Bunga kantil itu adalah bunga yang dipercaya memiliki aji ya, atau memiliki sifat baik dan juga wanginya harum. Ya, bunga kantil. Bunga kantil yang wanginya harum ini mencerminkan ajining diri atau jati diri yang baik, yang bersih dalam diri seseorang. Lalu ada sega gurih. Nah, dalam bahasa Indonesia sega gurih ini adalah nasi uduk. Jadi nasi uduk ya, sega gurih itu ya, yang merupakan lambang dari keberkatan atau kemakmuran. Pada saat manusia lahir, telah disediakan fasilitas oleh Tuhan seperti sumber daya alam yang melimpah. Tinggal bagaimana kita sebagai manusia mengelola dan memanfaatkannya. Nasi uduk ini juga dimasak dengan berbagai macam bumbu yang membuat nasi ini lebih enak meskipun tanpa lauk. Betul ya. Kenapa nasi uduk itu enak meskipun tanpa lauk? Ini yang jadi pertanyaannya. Kenapa bisa enak? Ini juga dianggap sebagai sebagai bentuk rasa bersyukur kan. Hanya makan nasi uduk tapi bisa enak, sega gurih ya. Itu juga salah satu contoh filosofis atau simbolis dalam sekaten. Lalu ada endok ab, lalu ada grebek. Grebek ini puncaknya ya. Grebek merupakan puncak perayaan sekaten untuk ungkapan rasa syukur ngarasa dalam untuk rakyatnya. Grebek terdiri dari beberapa gunungan yang berisi makanan dan sayur-sayuran yang dicampur, dibuat menjadi gunungan lalu dibagikan secara berebutan. Hal ini melambangkan bahwa setiap rakyat yang ingin mendapatkan hajat dalam harus berebut, karena di dalam hidup ini tentu kita perlu usaha. Nah ini bersinergi dengan agama Islam, di mana kita juga perlu ikhtiar ya. Jadi tidak hanya berdoa tapi juga perlu ikhtiar. Tadi itu ada simbol-simbol dan filosofis dalam dalam acara sekaten ini. Lalu tujuannya itu ialah sebagai kalau pada saat masa lalu, itu sebagai sarana penyiaran agama Islam dan juga sebagai perayaan
kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tetapi pada saat sekarang tidak hanya itu. Jadi salah satu tujuan diadakannya acara sekatanan ini juga untuk bertujuan memutar roda perekonomian. Kenapa? Karena dilihat tadi kan 7 hari itu tidak sebentar. Dan juga akan ada keramaian di sana. Ada juga para penjual di sana, para stand-stand minuman, makanan, benda-benda antik dan lain-lain. Tentu ini juga akan mengeluarkan uang ya, akan memutar roda perekonomian. Walaupun tidak banyak, tapi pasti ada. Setahun sekali dan 7 hari itu tidak sedikit, pasti ada. Jadi tadi tidak hanya untuk tradisi, tetapi juga untuk memutar roda perekonomian yang ada di sana. Kesimpulannya ya, warisan kebudayaan di Indonesia sangat banyak karena Indonesia merupakan negara yang multikultur. Dan salah satunya ialah dari kerajaan Demak ini, sekaten ini. Sekaten adalah upacara untuk memperingati hari Nabi, hari kelahiran Nabi, yang dimulai dari ditabuhnya gamelan karya Sunan Giri, yang dinamai Kiai Guntur Madu dan Kiai Guntur Sari untuk daerah Solo, yang membawakan gendang-gending ciptaan para wali, dan diakhiri dengan grebek tadi yang gunungan makanan, yaitu berupa pemberian sedekah dari raja berupa hasil bumi. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait dengan acara sekaten ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan penafsiran dari saya. Saya masih belajar. Mohon maaf, dan jika berkenan boleh dibenarkan, bisa di kolom komentar atau bisa melalui saya langsung, bisa langsung ataupun bisa via media sosial ya, sebagai bentuk pemanfaatan media sosial yang ada. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.